Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Kalau pada zaman ini, Yesus lahir di zaman ini, maka dalam hitungan detik berita itu akan tersebar ke seluruh dunia. Baik di Twitter, ya di TikTok, di IG, Facebook, ataupun di media sosial yang lain. Pada hari ini, pada detik ini, maka berita itu akan tersebar dan akan meluas dan kita semua merasakan kegembiraan. Tetapi pertanyaannya, pada zaman itu bagaimana? Bagaimana peristiwa yang 2000 tahun lalu itu sampai ke kita saat ini di tahun 2022? Berita 2000 tahun yang lalu. Dan bahkan bukan hanya sebuah berita saja, kita meyakini, mengimani bahwa berita itu adalah benar, bukan hoax. Berita itu benar dan kita mengimaninya. Maka perlulah sebuah perantara, pewarta yang menyampaikan kabar sukacita itu kepada kita. Kalau kita melihat konteksnya, bukan orang-orang yang terpandang, bukan mereka yang ada dalam status sosial yang tinggi yang menerima kabar itu, tetapi para gembala. Mungkin anak-anak zaman sekarang kalau mendengar kata gembala itu malah bingung. Romo, gembala itu apa? Karena mungkin tidak pernah atau tidak melihat langsung gembala orang yang menjaga domba-domba gitu ya. Tetapi gembala ini dipilih Allah. Dipilih untuk menjadi pewarta kabar sukacita, untuk memberitakan kabar sukacita. Kalau dilihat dalam konteksnya, dalam masyarakat zaman itu, gembala ini juga bukan dalam golongan orang-orang yang penting, termasuk orang-orang yang bekerjanya kerja kasar. Mereka berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, membawa domba-domba, nomaden gitu ya. Mereka juga tidak punya pengaruh di dalam masyarakat. Kerja mereka ya dari pagi sampai malam. Pagi itu membawa domba-domba ke padang rumput, mencari makan, lalu mencari minum. Ketika malam hari ya mereka menjaga bagaimana domba-domba ini aman dari kawanan serigala. Tetapi mereka ini justru dipilih oleh Allah
untuk menjadi pewarta. Tentu ini sebuah kehormatan bagi mereka untuk menerima kabar, mendengarkan kabar sukacita, dan juga melihat bayi Yesus secara langsung. Bukan saja mendengar, tapi mereka datang berkunjung, melihat, dan juga memuliakan Tuhan. Ada 3 hal yang mereka alami. Yang pertama, mereka dipilih Allah untuk menerima kabar. Para malaikat mengunjungi mereka, memberitakan bahwa akan ada anak manusia yang lahir yang akan menjadi penyelamat. Bayangkan itu malam hari, berarti mereka antara berjaga-jaga dan juga ngantuk. Yang biasanya mereka pagi itu bekerja, lelah, letih, capek. Ketika didatangi oleh malaikat, mereka takut. Siapakah mereka ini? Jangan-jangan mereka akan mengambil domba saya. Tetapi rasa takut itu diubah menjadi sebuah rasa syukur sukacita karena mereka melihat para malaikat itu. Dari ketakutan, dari rasa lelah, rasa kantuk yang mereka alami diubah menjadi sebuah pertanyaan pertamanya, siapakah mereka? Para malaikat mewartakan dan ketakutan itu menjadi sukacita. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menerima kabar besar atau berita besar. Ini bukan gosip-gosip yang ada di keseharian kita. Kabar A, B, C, dan seterusnya. Tetapi ini kabar besar, berita besar bagi seluruh dunia. Mereka menerima itu pertama kali. Suatu kehormatan besar bagi mereka yang tadi dikatakan disingkirkan, orang yang dianggap sebagai pekerja kasar yang tidak mendapat perhatian, tetapi mereka justru mendapat kehormatan sebagai orang-orang pertama yang mendapat berita besar ini. Dan yang diberitakan juga sebenarnya bukan raja yang lahir di istana dengan gemerlapnya istana, tapi bayi yang lemah, yang lahir di palungan, di kandang, yang kotor, bau, jijik kalau kita lihat. Mungkin saya yakin mereka juga ragu, awalnya tentunya. Tetapi disitulah mereka mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh para malaikat. Mereka menerima kehormatan untuk mendengarkan kabar yang besar. Dan yang ketiga, bukan hanya mendengarkan. Para gembala ini melihat dan menyaksikan kemuliaan surgawi. Dikatakan kalau kita mendengar flashback dari bacaan yang semalam, saya kutipkan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka menyaksikan para malaikat itu memuji Allah. Mungkin kalau bahasa kita menyanyikan kemuliaan bagi Allah dengan merdu. Ini yang semakin memantapkan langkah mereka. Bukan saja mendengar, tetapi melihat. Kadang-kadang mendengar itu kita masih berpikir, benar gak sih ini beritanya? Tapi melihat. Melihat malaikat, melihat mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah dan melihat bayi Yesus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih. Tentu saja ketika mereka melihat atau menyaksikan sebuah kabar yang luar biasa itu, mereka mencoba merespon. Yang pertama, para gembala diliputi semangat yang baru. Ketika mendengar, melihat ada semangat yang baru. Maka dikatakan di sini
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Rutinitas mereka yang mengembalakan domba, rasa lelah, rasa capek tadi, mendengar kabar sukacita, ada sebuah semangat baru dalam kelelahan mereka. Mereka bergegas-gegas untuk memastikan, bukan hanya memastikan karena ragu, tapi melihat dengan sukacita akan berita yang mereka dengar. Yang kedua, para gembala memberi kesaksian tentang apa yang mereka alami. Mereka membagikan sukacita, semangat, damai Natal yang mereka alami untuk semua orang. Dan akhirnya mereka memuji dan memuliakan Allah. Dikatakan, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi mereka tergerak hatinya, ada sebuah semangat baru, mereka memberi kesaksian dan akhirnya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Apa yang kita lakukan saat ini ketika kita mendengar berita yang 2000 tahun lalu? Kalau kita melihat flashback kembali, kita sudah mengalami kurang lebih 2-3 tahun masa-masa pandemi yang tidak mudah. Masa-masa sulit, masa-masa penuh dengan suatu yang membuat kita stres, tertekan, dan segala macamnya. Kita mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Bahkan untuk beribadat saja kita mengalami kesulitan bukan karena dipersulit, tetapi karena harus menjaga prokes. Tema Natal tahun ini, kelahiran Yesus memberi daya untuk berkarya. Tema ini mengacu pada saat ini ketika kita sudah berdamai dengan COVID-19. Artinya COVID-19 bukan lagi atau belum hilang, tetap ada, tetapi kita sudah berdamai dengan situasi itu. Kita diajak untuk lahir kembali, untuk berkarya, menciptakan ruang-ruang untuk kembali berkreativitas dan berkreasi, berkarya dan tentunya berdaya guna. Dan kita yang ada di sini diajak untuk sebagaimana gembala yang sudah menerima kabar dan akhirnya mewartakan. Kita, baik orang tua, para lansia di sini, eyang-eyang, Bapak, Ibu, orang muda, anak-anak, siapapun, kita diajak untuk juga mewartakan kabar sukacita. Kita yang telah diperbarui dengan semangat baru ini, kita diajak untuk membagikan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya hidup kita selalu diperbarui. Sebagaimana Yesus lahir ke dunia untuk memperbarui kita, memperbarui iman kepercayaan kita, memperbarui hidup kita dan seterusnya, supaya kita diberikan kekuatan untuk itu semua. Amin.